Mulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Waalaikumsalam. dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah di sore hari yang berbahagia kali ini, insya Allah masih semangat semua ya Bapak Ibu. Jumat 26 April 2024, kita akan melaksanakan kegiatan bulanan kita yaitu Monthly Research Discussion yang kali ini edisi April. Nah, telah hadir di antara kita para narasumber yang sepertinya sudah tidak sabar lagi nih untuk memaparkan sharing seputar riset yang pastinya sangat menarik. Yang pertama ada Bapak Dr. Andes Waris Marsisno, MStat, yang akan membawakan topik yang sedang naik daun nih, sangat sekali di antara kita, yaitu Using Remote Sensing Data for Official Statistics, Why and How. Selamat sore Pak Waris. Selamat sore, Bu. Berat banget ini topiknya. Kemudian yang kedua ada Ibu Dr. Ernawati Pasaribu, SSI ME, yang akan membawakan paparan yang berjudul Customized Spatial Weights. Karena judulnya ini sangat singkat, padat ya Bapak Ibu. Saya jadi penasaran nih, kira-kira seperti apa nih kustomisasinya. Tadi sempat mengintip paparannya Bapak Ibu, tapi masih sangat blur ini karena terlalu banyak. Selamat sore Bu Erna. Selamat sore Mbak Salwa. Ya nanti Mbak Salwa boleh bertanya. Waduh, Why not Iya, me? moderator boleh bertanya. gitu ya Bu. Narasumber nggak boleh. Ya. Kemudian tiga ada Bapak Dr. Timbang Sirait, MSI, yang nantinya akan menyampaikan topik berjudul Higher Order Spatial Least Square Path Modeling Using Binary Data, an Application on Multidimensional Poverty and Social Protection in East Java Province. Nah, menarik juga ya Bapak Ibu. Kemiskinan ini rasanya tidak pernah tidak hangat rasanya. Apalagi Pak Timbang ini sepertinya memberikan improvement di modelnya. Nah, sepertinya Pak Timbang belum join di antara kita. Nah, mungkin nanti akan join di akhir. Semoga lancar ya Bapak Ibu. Adapun masing-masing narasumber nantinya akan diberikan waktu masing-masing 15 menit untuk menyampaikan paparan. Ya, kemudian kita lanjutkan sesi diskusi di akhir. Tanpa memperpanjang waktu, kami persilakan kepada narasumber pertama kita yaitu Pak Waris. Kepada Pak Waris, waktu dan tempat disilakan. Oke, ini bahasa Indonesia apa bahasa Inggris? Bahasa Jepang boleh, Pak. Oke, Nihongo. Oke. Arigato gozaimasu. Okay, thank you very much for the time, but I cannot share my screen. Oh, oke, Pak. Nah, Waduh, ini saya harus pakai bahasa Inggris juga nggak nih, Pak? iya dong. Iya dong. Waduh, Nah, jadi kena nih. udah ya? Bentar, Pak. Oh, belum. Lagi loading. Oke. Lagi on the way, lagi on the way. Oke. Oh, oke. Oh, udah, oke. Oke, udah. Oke, thank you. And this is not really new topics, and what I am talking now, this is just about the idea, and I just start to collect some literature on it. Okay, what I want to talk is about how can we use remote sensing data for official statistics into areas, why we need to use that, and how can we use that. That is the topics that I want to talk about. And the outline of this presentation is just like this. Firstly, we want to talk about what is remote sensing data actually. Why I need to talk about this, because I have some colleagues that already asked me about why we can use remote sensing data in statistical modeling. So I think I want to talk basic idea of remote sensing data, and then the reason why we use remote sensing data, and how about the cost. Remote sensing data acquisition, is that expensive, cheap, or we can just use it freely. And
Then we will continue about some examples indices that are already derived from this remote sensing data. And the other part, we need to talk about official statistics because as topics that I suggested that we are talking about how can we use remote sensing data in official statistics and the possibility to use remote sensing data for official statistics. And these final topics will be the conclusion about the what we need to do if we are really want to use remote sensing data in statistical officially. Now, what is remote sensing data? I found book by Martensen, not really books actually. This is just like a manuscript, but the idea written there is very clear and give me some ideas, and I want to share with you what Martensen wrote about that. Remote sensing data is all it comprises of all methods used to collect data at a distance from object under study, meaning that it just capture a surface, Earth surface from far away with very far distance on it, and basically this data capture is based on electronic radiation detectors, and it's like image generating system. We can equalize this process like photographic capture, and then based on that, we can process the data in such way so that compatible in computer format, so that we can use it in modeling and such. Then type of remote sensing data, we can classify it into two remote sensing systems. The first one is passive, meaning that the device used to capture data is not emitting any light on it. And the other system is what we call active remote sensing. This is like sending a light on an object, and then the device will wait until the light come back again. Example from the passive remote sensing system is like camera, scanning, and the like. And example for active remote sensing is radar, sonar, lidar, etc. What I want to talk about is actually in this part active remote sensing system, because satellite data basically is using active remote sensing system, not just capturing. Although some satellite also using the first system, but mostly the second system are widely used in the area of remote sensing capturing. And this is the illustration. In the passive remote sensing system, all the light will be emitted by the sun, and the system itself just capture what is transmitted by the sun, and then capture. So this in the active on the other hand, in the active system, before capturing the surface, it will send the light, and then this device will wait until the light coming back to the device. And for some of you want to know about this technology, you can come to this website, and it is explained clearly and very simple actually, helping us the idea how this data are captured from the Earth surface.
And then because as we defined earlier that remote sensing is based on electromagnetic radiation, we need to understand that there are two things that affected incoming radiation. The first one is atmospheric scattering. This is like if there is a particle in the air and then we send the light, it will scatter the light, and that is what we call atmospheric scattering. And this one will affect the quality of the data sent back to the device. And the second one is atmospheric absorption. As we know, whenever we are sending the light to the object, some of it will be absorbed and some of it will be reflected. Absorptions mean the portion of the light that will be absorbed by the object itself. And for processing atmospheric scattering and absorption, this is the basic information that will be measured will be measured, captured, and saved in the remote data sensing. And the other things that we also need to know is that this is what I am already talked, that radiation on Earth will be either absorbed or reflected. And based on this, we will have a perception on colors for each object that was captured by the device. For example, like the green object, it will only reflects the green band and absorb the other bands. In the same way, red objects also will reflect the red band only and absorb the other bands. And based on the combination on this, then we can distinguish each object on the surface that are already captured by satellite or aerial photograph and such. And it is important for us to understand this principle, because based on this, then we will know that whenever we are taking the data or try to extracting the data, we need to consider, is there any cloud in it or such. I think Pak Ari has a lot of experiences on this, because on a certain time with the cloud is very thick, then the quality of information reflected in remote data sensing will have a low quality. This is an example how we capture or transform the data that was captured by the device. So, like water absorption, for example, will have its maximum value on this part, 1.4 wavelength, and the reflectance will be about 90 to 100%. And in the same thing, dry soil also like that, and the maximum value will be on this range, and the reflectance will be on this range. And this is the basic idea how this data are captured and saved in remote sensing data. Now, answering the question why we use remote sensing data. It is important to capture phenomenon which is related to physical or surface related phenomena, because by using device on the distance, we can capture a relatively wide area of Earth surface. Then this kind of data we can use, for example, in monitoring weather pattern, tracking natural disaster, and etc.
And why we can use it? Actually, NASA has developed a lot of indicator based on remote sensing data. I think, sorry, remote sensing data. I should say, how can we acquire? How can we acquire remote sensing data? A lot of sources. Whether it is paid or free. This is example of free data sources that we can use, like NASA Earth Observation, USG, etc., etc. You can try this one. Mostly all of these data sources only need that we sign in, and with our profile they will evaluate whether we can access their data or not. And in Indonesia itself, we can try in these two websites. BRIN, there is a special division on remote sensing data. BIG, Badan Informasi Geospasial, also has the same facility to remote sensing data. And from remote sensing data, we can derive some variable related. Of course, this is related to surface condition. Yeah. For example, like NDVI, EVI, and etc. etc. So to use this for official statistic, we need theories, and the theory will relate all of this information to uh, another variable, maybe social, maybe economic, or other using. And now, what is official statistic? There are two basic principles that need to be considered. The first one is a legal framework. There is it should be legal framework to produce a particular statistic to be official. And the second one, we need to follow basic principle in producing the data. And these two things, this is that until now, this is still a lack of framework on this. There are a lot of researches already about this one, but there is no legal framework to use that. To use that. Also, there is a lot lack of basic principle also, and official statistic need to be disseminated by government agencies. In in this in this case, I think Central Bureau of Statistics or Polytechnic Statistica can start to build on this legal framework and the basic principle in using the remote sensing data. And by considering those things, we know that right now there are already a lot of resources using remote sensing data. However, we have two gaps that I can identify. The first one is that the method used still varies, and there is no standard methods that we can use, and the metadata of the sources in some cases are not clear. If this two things can be handled nicely, then we can. I optimize. I am optimistic that remote sensing data can be used in official statistics. But what we need to do, we need necessary to do extensive literature review on methods and sources. Right now, what I'm doing is just try to collect all the journal article, handbook, and etc. related to this. And if some of you interested in doing literature reviews with me, I will be very happy that
we can produce or suggest, give a suggestion how to use this remote sensing data for official strategy. That's the idea that I want to share with you right now. And thank you for your attention. And I give time back to moderator. Thank you. Thank you Pak Maris. Luar biasa nih Pak Maris menyampaikan dengan bahasa Inggris yang sangat lancar nih. Jujur Eh, pledek. eh, Terima kasih banyak Pak Maris. Mungkin kita bisa langsung saja nih Bapak Ibu untuk masuk ke sesi pembicara yang kedua. Kepada Bu Erna, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Salwa. Izin saya menyampaikan dalam bahasa Indonesia ya. Iya Bu. Karena tadi kata Mbak Salwa membaca slide saya nggak ngerti gitu. Iya, itu Udah dalam saya bahasa Bu. Inggris Kalau nggak Bapak ngerti. Ibu lainnya kayaknya beda nih. Kalau saya menjelaskan dalam bahasa Inggrisnya lagi makin nggak ngerti nanti ya. Jadi saya langsung saja menayangkan Iya, siap Bu. bahan paparan saya untuk pada kegiatan non-research discussion ini. Oke, jadi apa yang saya mau bahas ini mengenai penimbang spasial yang di custom, itu bahasa sederhananya, atau kustomisasi spatial weight, atau kustomisasi penimbang spasial. Ya, untuk outline-nya, jadi saya akan menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan penimbang spasial dan kaitannya dengan analisis data spasial. Lalu kemudian ada penjelasan juga mengenai distance, based contiguity, kemudian nanti apa yang membedakan penimbang spasial yang simetrik dengan yang asimetrik. Lalu kita masuk kepada non-geographic spatial weight, baru nih saya akan menyampaikan mengenai yang namanya customized spatial weight. Dan bagian akhirnya saya akan menyampaikan konklusi dari pembahasan mengenai customized spatial weight. Baik, jadi seperti kita ketahui bahwa analisis spasial ini merupakan analisis yang sangat powerful, di mana bertujuan untuk memahami adanya hubungan dan pola dalam data geografis. Namun analisis ini seringkali masih menggunakan pendekatan yang menurut saya namakan pendekatan tradisional, khususnya dalam menentukan bobot spasial, karena masih berdasarkan atau bergantung pada asumsi yang kaku dan tidak fleksibel. Contohnya itu penentuan ketetanggaan berdasarkan persinggungan. Jadi kalau ada daerah yang bersinggungan itu dikatakan bertetangga, yang tidak bersinggungan dianggap tidak bertetangga. Contoh di Indonesia seperti Provinsi Bali, lalu kemudian NTB itu kalau menggunakan konsep persinggungan tidak pernah akan punya tetangga. Atau kita juga menggunakan pendekatan equidistance, jadi berdasarkan jarak. Ya. Jadi kedekatan hubungan itu melihat pada jarak yang dekat, berarti hubungannya makin kuat. Nah ini saya katakan atau kita sebut sebagai penimbang yang tradisional. Sementara dalam banyak situasi di dunia nyata, asumsi ini mungkin tidak secara akurat menangkap interaksi yang kompleks dan juga yang rumit antar entitas spasial. Nah, pengenalan bobot spasial yang di custom ini menawarkan solusi yang lebih fleksibel dan dapat disesuaikan, yang memungkinkan kita sebagai peneliti ataupun sebagai analis untuk menyesuaikan bobot spasial dengan konteks dan data spesifik yang kita miliki. Jadi, kita bisa kembangkan penimbang spasial ini atau kita custom ya menyesuaikan dengan konteks analisis spasial dan data yang kita gunakan. Jadi tidak harus hanya berdasarkan itu ya mutlak berdasarkan persinggungan saja atau menggunakan jarak seperti itu. Nah, berikut ini penjelasan mengenai penimbang spasial, di mana penimbang spasial merupakan komponen penting dalam analisis spasial yang digunakan untuk memodelkan hubungan dan keterkaitan antar wilayah berdasarkan informasi lokasi.
Nah, bobot ini menangkap adanya kekuatan dan struktur efek spasial, sehingga memungkinkan kita untuk mengungkap pola-pola dan yang kompleks dan dinamika adanya uh, hubungan dalam data spasial. Berikut penimbang spasial, formula dari penimbang spasial. Jadi kita kalau dalam bentuk matriksnya seperti ini, jadi kalau misalnya kita memiliki 38 provinsi di Indonesia, maka nanti akan ada sel sejumlah 38 kali 38, di mana untuk diagonalnya ini bernilai 0 karena dengan wilayahnya sendiri. Lalu kita akan berikan nilai di setiap selnya itu untuk menunjukkan adanya hubungan antar wilayah itu bisa berdasarkan tadi, kalau dengan pendekatan bobot tradisional berdasarkan persinggungan, berarti kalau persinggungan bernilai 1, tidak persinggungan bernilai 0, atau juga berdasarkan inverse jarak, berarti kalau misalnya jarak antara wilayah A dan wilayah B dihitung jaraknya, bisa menggunakan Euclidean distance, centroid to centroid dihitung, nanti ada isiannya di sini, tapi terlebih dahulu dibuat inversinya untuk menunjukkan bahwa semakin jauh jaraknya hubungannya makin lemah. Jadi seperti itu. Ini dasar dalam membangun matrik penimbang spasial yang secara tradisional tadi. Lalu kemudian matrik bobot spasial ini akan digunakan sebagai dasar dari pemodelan spasial yang tujuannya untuk merepresentasikan susunan dan hubungan antar unit-unit spasial. Nah, jadi matrik ini mengkodekan adanya kedekatan atau ketergantungan spasial antar lokasi. Dan hal ini juga bisa menunjukkan adanya efek spillover ataupun kalau dalam ilmu ekonomi regional kita bisa juga mengenal namanya backwash effect dan juga spread effect. Nah, ini bisa kita identifikasi berdasarkan analisis terhadap keterkaitan antar wilayah tadi. Nah, kemudian matrik-matrik ini dapat mengambil dalam berbagai bentuk. Ya, seperti tadi saya katakan kalau menggunakan contiguity, maka isian selnya itu hanya bernilai 1 dan 0 atau binary contiguity. Kita juga bisa gunakan yang namanya inverse distance tadi. Nah, yang berikutnya adalah customized weight. Jadi kita menggunakan penimbang yang di custom yang tujuannya untuk menangkap hubungan spasial tertentu. Ya, karena menurut saya, kalau kita hanya sekedar menggunakan yang contiguity binary ataupun inverse distance, kadang menjadi tidak terlalu sensitif untuk menangkap hubungan antar wilayah pada kasus-kasus tertentu. Mungkin kalau untuk permasalahan mengenai penyakit yang memang pengaruh antar wilayahnya itu karena kedekatan, bisa jadi memang sensitif. Tapi kalau permasalahan ekonomi, misalnya growth, ekonomi, ataupun tenaga kerja, kadang menjadi tidak sensitif kalau hanya berdasarkan persinggungan wilayah saja. Nah, makanya penting bagi kita untuk menginterpretasikan nilai dan struktur matrik bobot spasial ini dan juga sebagai penentu dalam mengevaluasi model-model spasial yang menurut saya itu bisa dianggap benar. Kita masuk pada definisi dari kontiguitas berbasis jarak. Dalam analisis spasial, kontiguitas berbasis jarak mengacu pada konsep menentukan unit tetangga berdasarkan kedekatan geografis. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa unit-unit yang berdekatan lebih mungkin memengaruhi atau dipengaruhi oleh satu sama lain dibandingkan dengan unit-unit yang lebih jauh. Jadi di sini tidak murni menggunakan, jadi tidak semata-mata hanya menggunakan jarak saja, tapi jadi tidak semua wilayah itu dianggap sebagai tetangga, hanya wilayah dengan jarak terdekat saja. Gitu. Ini definisi dari kontiguitas berbasis jarak. Atau kita mungkin lebih pernah mendengar yang namanya matrik untuk yang K nearest neighbor. Jadi menggunakan tetanggaan sejumlah K gitu, yang dianggap bahwa yang namanya tetangga itu jaraknya jarak tertentu saja gitu. Jadi tidak, misalnya kita punya 38 provinsi, mana yang kita sebut tetangga, bukan berarti 38 ini jadi tetangga kita semua. Jadi K-nya sudah kita tentukan karena K inilah
yang menjadi penentu sebagai tetangga terdekat. Lalu kemudian kita masuk kepada kita masuk pada pembeda antara penimbang spasial yang simetris. Ya, karena ada dua jenis penimbang spasial. Yang umumnya sering dikenal itu penimbang spasial simetris. Apa sih penimbang spasial simetris? Jadi ketika kita membangun matrik bobot spasial, hubungan antar unit tetangga dapat direpresentasikan sebagai simetris atau asimetris. Seharusnya begitu. Jadi bisa simetris, bisa asimetris. Bukan harus selalu simetris. Nah, ini yang sering saya dapatkan beberapa pernyataan bahwa hubungannya harus timbal balik, gitu ya. Jadi kalau dalam matrik bobot simetris, pengaruh antara dua unit tetangga diasumsikan saling timbal balik dan sama. Artinya jika unit A adalah tetangga dari unit B, maka unit B juga adalah tetangga dari unit A. Dan kekuatan hubungannya dianggap juga sama-sama kuat dan sama-sama kuat satu sama lain. Jadi kalau misalnya bersinggungan dengan wilayah A dengan wilayah B, maka udah pasti tetangganya itu. Nah, ini yang disebut dengan penimbang spasial simetris. Nah, kemudian apa kegunaan dari penimbang spasial simetris ini? Kalau kita lihat di sini keunggulannya memang secara konsep ini sangat sederhana dan mudah dalam diinterpretasikan dalam menginterpretasikan hubungan spasial. Karena pengaruh timbal balik antara unit tetangga lebih intuitif dan mudah dipahami. Ya. Seperti misalnya jarak A ke B sama dengan jarak B ke A, kan seperti itu ya. Itu namanya kita sebut simetris. Bobot simetris seringkali menghasilkan model spasial yang lebih stabil dan lebih kuat. Nah, ini kelebihannya karena cenderung mengurangi resiko adanya multikoneritas dan masalah statistik lainnya yang dapat muncul dengan formulasi dibandingkan dengan formulasi asimetris. Dan kegunaan lainnya, matriks simetris umumnya lebih mudah dihitung dan diimplementasikan, menjadikannya pilihan populer untuk banyak aplikasi analisis spasial. That's why kita kalau ngajar di kelas untuk yang mata kuliah analisis data spasial, bobot yang kita jelaskan itu yang simetris, gitu. Umumnya yang simetris menggunakan jarak atau menggunakan ketetanggaan berdasarkan persinggungan. Namun ada hal yang lain, ya, yaitu matrik penimbang spasial asimetrik. Jadi secara tradisional, matrik bobot spasial secara tradisional lebih bersifat simetris, mengasumsikan bahwa pengaruh antara dua unit spasial bersifat dua arah dan sama. Namun dalam situasi dunia nyata, asumsi ini mungkin tidak berlaku, gitu ya. Matrik bobot spasial asimetris menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel dan realistis untuk menangkap hubungan spasial yang kompleks yang ada dalam data. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan mengenai Caney-Rees network, kita boleh menentukan berapa jumlahnya, tetapi bukan berarti bahwa satu wilayah mempunyai 3 tetangga misalnya, tetapi 3 tetangganya ini belum tentu menjadi tetangga terdekat bagi wilayah lainnya, gitu. Jadi yang dihasilkan matriknya nanti menjadi matrik penimbang spasial yang asimetrik, seperti itu ya. Kalau kita sudah tentukan, kita akan menggunakan penimbang spasialnya menggunakan Caney-Rees network. Nah, jadi misalkan contoh gitu ya, kalau dihitung secara jarak, mungkin tetangga DKI Jakarta itu ya secara jarak terdekatnya adalah Lampung, Banten, dan Jawa Barat. Mungkin seperti itu ya. Tapi ketika kita mau melihat Lampung gitu ya, tetangga terdekatnya belum tentu sampai ke Jakarta. Mungkin Banten sampai ke terus kemudian di atasnya Lampung itu Palembang ataupun provinsi lainnya. Artinya kan tidak timbal balik jadinya ya. Nah, ini dimungkinkan gitu untuk kita gunakan. Pendekatan ini yang asimetrik ini menjadi sangat pendekatan yang lebih fleksibel seperti itu. Untuk kegunaannya, penggunaan matrik bobot spasial asimetris ini membuka peluang baru ya. Ini jadi konsep dari custom spatial weight sebenarnya dari sini ya. Jadi membuka peluang baru untuk analisis spasial di mana kita sebagai peneliti bisa menjelajahi berbagai proses spasial dan mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang dinamika spasial yang mendasar. Jadi pendekatan ini sangat berharga, utamanya dalam bidang-bidang seperti ekonomi regional, kemudian dalam kita memahami mengenai permasalahan perencanaan, perkotaan maupun perdesaan, ya, di mana arah interaksi spasial memainkan peranan penting sehingga kita dapat menghasilkan keputusan yang lebih tepat.
Nah, berdasarkan itu, eh, saya akan menyampaikan yang belum banyak dilakukan dalam penentuan penggunaan penimbang spasial, yaitu dengan pendekatan penimbang spasial non-geografis. Selain bobot spasial berbasis geografis yang tadi, ada pendekatan non-geografis yang tujuannya bisa kita gunakan untuk menangkap adanya kedekatan dan keterkaitan antar entitas. Seperti misalnya kita mau menggunakan yang bisa mencakup jaringan sosial, hubungan ekonomi, atau asosiasi atau hubungan lainnya. Di sini kita bisa menggabungkan struktur spasial ini dengan antara faktor geografis dan non-geografisnya. Sehingga dengan menggunakan penimbang spasial non-geografis ini diharapkan kita juga bisa menangkap adanya efek spillover dan ketergantungan yang unik yang mungkin tidak bisa ditangkap kalau kita menggunakan penimbang yang geografis saja. Dan kita juga bisa menangkap hubungan sosial, ekonomi, ataupun budaya yang secara geografis tidak bisa tertangkap dengan baik. Ya, hubungan atau kedekatannya tidak tertangkap dengan baik. Nah, kemudian saya lanjutkan dengan prinsip dari kustomisasi penimbang spasial. Jadi, bobot spasial di custom ini memenuhi kebutuhan spesifik dari analisis tertentu, di mana peneliti memiliki berbagai opsi ketika kita ingin menentukan hubungan spasial antara pengamatan dalam data. Di mana metode custom atau weight custom digunakan untuk memperhitungkan efek spasial ketika jarak geografis ataupun ketetanggaan saja tidak dapat menjelaskan hubungan antar wilayah. Dan metode ini mempertimbangkan faktor non-geografis seperti pengaruh sosial dan juga pengaruh ekonomi. Beberapa penelitian saya yang sudah dipublikasi, ini sudah membuat atau menggabungkan ukuran jarak geografis dengan faktor lain, seperti aliran barang dan kemudian juga migrasi. Dan saya juga menggunakan pendekatan contiguity, misalnya kedekatan dengan pusat pertumbuhan. Jadi bukan hanya kedekatan karena wilayah bersinggungan, tapi kedekatan dengan pusat pertumbuhan, supaya kita bisa menangkap ada tidak efek spillover yang diberikan dari pusat pertumbuhan tersebut terhadap wilayah sekitarnya. Ya, yang dalam ilmu ekonomi regional itu hanya bisa disebutkan tanpa bisa menunjukkan, membuktikan adanya efek spillover tersebut. Tapi kalau kita menggunakan pendekatan penimbang yang menggunakan prinsip contiguity berdasarkan pusat pertumbuhan, hal itu bisa kita ukur gitu. Tidak hanya secara tekstual, tetapi kita secara akademis bisa kita tunjukkan, bisa kita buktikan ada tidaknya efek spillover tersebut. Kemudian matrik bobot spasial jarak geografis, bagaimana cara kita membentuk matrik penimbang spasial ini? Jadi kalau kita ingin menggunakan custom antara misalnya ya, custom antara jarak geografis dan non geografisnya kita gunakan migrasi misalnya, maka kita terlebih dahulu menghitung jarak Euclidean ya untuk mendapatkan inverse jaraknya. Kemudian nanti kita kalikan dengan matrik bobot jarak non geografisnya seperti migrasi tadi. Ya, ini formulasi matrik penimbang spasial yang di custom menggunakan inverse jarak dan data migrasi. Jadi pertama kita hitung dulu matriks inverse jaraknya, kemudian kita gabungkan, kita siapkan untuk data migrasinya, kita buat dalam bentuk matriks, kemudian nanti bisa untuk detailnya kalau ada yang mau ditanyakan silakan, saya langsung saja setelah itu kita lakukan pengalian. Jadi sebenarnya simple begitu ya, tapi idenya yang mahal. Idenya yang mahal. Jadi waktu ketika saya sedang mengembangkan disertasi saya, itu kendalanya karena penimbang spasial yang tradisional tadi ternyata tidak sensitif untuk menangkap model yang saya gunakan. Saya karena menggunakan model simultan panel dengan spasial, tapi ternyata penimbang spasialnya tidak sensitif untuk menangkap adanya simultannya dan juga tidak sensitif untuk menangkap adanya spillover. Nah, ketika saya gunakan penimbang spasial yang di custom ini dengan pusat pertumbuhan maupun dengan aliran barang, ternyata hasilnya menjadi lebih baik. Gitu. Ya, jadi idenya sih yang mahal menurut saya. Tapi kalau formulanya sebenarnya sederhana. Kita lakukan perkalian matriks saja. Gitu ya. Bagi yang penasaran, ya Pak Waris kan pernah tanya ya penasaran. Jadi seperti itu sebenarnya Pak. Lalu kemudian
Bagaimana kalau kita pakai tidak dengan inverse distance, tapi kita bisa gunakan dengan KNN tadi, ya, karena contiguity kedekatan berdasarkan jarak gitu ya, ketetangan berdasarkan jarak, tapi dengan jarak terdekat. Nah, hal yang sama bisa kita lakukan juga. Jadi secara geografisnya harus ada, dan kemudian yang non geografisnya kita tentukan. Tentu dalam memilih data non geografis ini harus kita sesuaikan dengan kasus yang mau kita angkat gitu. Karena tidak semuanya sensitif. Misalnya untuk migrasi, apakah migrasi ini cocok untuk kasusnya kemiskinan misalnya, gitu. Tapi kalau kita membahas misalnya tentang ketenagakerjaan, gitu ya, ataupun misalnya tentang ekonomi, gitu ya, mungkin lebih sensitif gitu. Kalau kita gunakan juga faktor non geografisnya. Nah, kemudian jadi ini prinsipnya sama ya untuk yang KNN. Lalu, nah, ketika kita sudah mengembangkan matriks ini, lalu kemudian kita uji ya matriks yang kita buat ini dengan menguji autokorelasi. Jadi uji autokorelasinya jadi semua dari hasil penelitian saya. Jadi ketika saya selesai dengan disertasi, lalu kemudian saya bergabung di SDS, memang yang kebetulan mendapatkan bimbingan saya untuk skripsinya, saya tawarkan ketika ada permasalahan dengan tidak terbuktinya ada efek spasial, saya tawarkan untuk menggunakan penimbang spasial yang memang menjadi konsentrasi saya yang di custom ini. Dan ternyata hasilnya memang menjadi lebih baik ketika menguji autokorelasinya dideteksi mendapatkan adanya hubungan spasial seperti itu. Nah, jadi keunggulan utamanya ya karena yang di custom ini berpotensi untuk meningkatkan hasil uji autokorelasi. Di model spasial tradisional seringkali ya tidak mendeteksi itu adanya hubungan spasial, jadi dianggap nggak ada hubungan gitu. Seperti tadi karena kasusnya tidak punya tetangga, jadi nggak ada hubungan atau mutlak berdasarkan jarak gitu ya. Padahal kalau sekarang ketika orang bepergian nggak harus cari yang dekat, yang jauh juga nggak ada masalah selama tempatnya bagus gitu kan, orang pergi aja gitu kan. Jadi hukum Tobler itu sebenarnya untuk saat ini perlu dipertanyakan, mungkin untuk kasus tertentu oke, tapi untuk yang kasus yang lainnya untuk saat ini tidak bisa tidak mutlak semuanya bisa diterapkan gitu, karena sekarang jarak tidak menentukan kuat lemahnya hubungan kalau menurut saya ya untuk kasus-kasus ekonomi misalnya gitu. Selama ada akses, selama ada teknologi itu menjadi pengaruh gitu ya, mobilisasi orang ataupun tenaga kerja ataupun hal yang lainnya. Nah, kemudian dengan memperhitungkan multi-bobot spasial, kita dapat lebih baik memperhitungkan adanya dinamika spasial yang unik di area studi tertentu. Nah, untuk itu bisa dikembangkan untuk yang hal lainnya, tidak hanya sekedar menggunakan misalnya migrasi, Bapak Ibu bisa gunakan membangun pembobot lainnya gitu ya, misalnya jaringan transportasi, kemudian juga kita bisa mungkin melihat pada perbedaan ekonominya gitu ya. Jadi bisa kita sesuaikan dengan yang mewakili ketergantungan spasial yang sebenarnya dalam data. Jadi dengan penggunaan matrik bobot spasial yang di custom ini, dia akan menghasilkan, tadi ya saya katakan uji autokorelasi yang lebih kuat, kita bisa tunjukkan dengan penghitungan uji Moransky atau Gerry's component. Nah, jadi kemampuannya bisa dalam mendeteksi adanya pola keterkaitan spasial ini menjadi lebih kuat untuk menunjukkan adanya keterkaitannya, dan spesifikasi model menjadi lebih akurat dan estimasi parameternya menjadi lebih andal. Ya, pada akhirnya bobot spasial yang di custom ini dapat membuka pemahaman yang lebih dalam tentang proses spasial yang mendasari fenomena yang terjadi selama ini. Jadi seperti itu untuk penimbang spasial, jadi kita bisa uji gitu ya, hasilnya gitu ya, apakah memang lebih baik ketika kita menggunakan penimbang spasial yang di custom. Ini beberapa kegunaan dari penimbang spasial yang di custom. Jadi ini bisa meningkatkan akurasi, kemudian kita bisa meningkatkan fleksibilitas gitu ya, nggak kaku seperti yang tadi harus bersinggungan begitu ya. Bahkan yang bersinggungan pun menurut saya, yang tidak bersinggungan pun selama dia punya akses, contoh misalnya Kepulauan Seribu dengan DKI Jakarta. Masa karena nggak bersinggungan terus kita nggak anggap punya keterkaitan begitu ya. Padahal kan ada pelabuhan. Nah itu juga bisa kita modified sebenarnya ya. Jadi jangan kaku dengan penimbang spasial ini. Karena kalau kaku modelnya menjadi tidak implementatif.
Kemudian kegunaan yang lainnya, jadi interpretasinya menjadi lebih apa namanya, lebih bunyi lah begitu ya. Dan hal yang lainnya adalah wawasan analisis menjadi lebih kuat. Nah ini yang penting menurut saya, kita dalam melakukan penelitian itu tidak hanya sekedar ini hasilnya seperti ini, sudah dibunyikan gitu, tapi nggak ada implementasi, tidak bisa diterapkan buat apa gitu ya. Di penelitian itu yang sebaiknya yang memang bisa diterapkan dan juga memang sesuai dengan kondisi existing gitu ya. Jadi nah inilah dengan menggunakan penimbang spasial di custom ini, hal ini bisa di apa namanya, bisa diterapkan. Oke. Bagian akhir saya akan menyampaikan kesimpulannya. Jadi kita telah mempelajari tentang kekuatan dan keberagaman dari matrik bobot spasial yang di custom untuk menganalisis data. Sehingga harapannya di masa depan penelitian-penelitian kita ya yang akan datang ini bisa menggabungkan faktor-faktor yang kontekstual dan melakukan analisis yang lebih sensitif untuk memahami hubungan spasial dengan lebih baik ya. Dan juga bobot spasial yang di custom ini bisa kita bisa untuk membuat struktur spasial kita sendiri dengan menggunakan memodifikasi dari pembobot spasial yang tradisional dan menggabungkannya dengan pembobot spasial yang non-geografis. Dan ini akan membuat model kita menjadi lebih akurat dan juga kita bisa menunjukkan yang memang terjadi dalam dunia nyata. Itu kesimpulan yang bisa saya sampaikan dari materi yang saya sampaikan. Bagian akhir saya ada promosi sedikit, boleh ya Mas Alwa? Jadi ini kalau Bapak Boleh Ibu Bu, lihat boleh banget nih. sebelah kiri dan sebelah kanan ini coming soon sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah gitu ya, karena kan ini internal kita saja ya. Jadi untuk yang bagian kanan ini adalah textbook ya, pemodelan data spasial dan aplikasinya, dan saat ini sedang dalam proses pencetakan oleh IPB Press, jadi sudah mendapatkan ISBN yang mungkin mudah-mudahan di bulan Mei sudah bisa launching, apa namanya, boleh gitu ya kalau mau pre-order. Canda ya. Lalu kemudian yang bagian kiri ini saya akan membuat semacam makalah yang akan disubmit untuk Haki. Ya, saya sudah komunikasikan juga dengan Pak Ari sebagai jadi untuk dibantu oleh STIS. Jadi ini adalah penimbang spasial yang tadi saya jelaskan. Ini akan didaftarkan untuk Haki dengan judul konsep dan aplikasi kustomisasi penimbang spasial. Jadi mudah-mudahan Pak Ari ya atas supportnya dari STIS, hak ini akan bisa diterbitkan. Saya akan mendapatkan sertifikatnya. Mudah-mudahan ya Pak Ari ya dibantu Siap ya. mengawal Bu, siap mengawal. Ya karena untuk formulasinya sebenarnya sangat sederhana Pak Ari, sudah saya sampaikan. Tetapi idenya ini yang menurut saya harus didaftarkan untuk haknya gitu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak untuk waktunya. Saya kembalikan ke Mbak Salma. Baik, terima kasih banyak Bu Erna. Luar biasa sekali nih. Udah ada bukunya ya Bu. Ini di kolom chat ini banyak yang mau PO nih Bu. Nah, tadi saya udah kebayang sih Bu, kustomisasinya tuh seperti apa, dan ternyata ini topik penelitiannya udah Bu Erna teliti sejak 2014 ya Bu, tadi saya lihat. Udah 10 tahun nih Iya, Bapak Ibu. Mas Alfa. Jadi karena saya harus tunggu itu sampai ajak, baru saya mau daftarkan gitu. Karena Luar sudah berapa biasa. penelitiannya, jadi sudah oke, maka saya berani untuk mendaftarkan. Standarnya tinggi sekali nih Bu Erna, nih luar biasa. Terima kasih Pak. Iya Bu, kami tunggu terbitan hakinya dan buku-bukunya juga ya Bu. Bapak Ibu sekalian, karena ini sepertinya Pak Timbang sudah hadir nih sepertinya. Cek, selamat sore Pak Pak Timbang. Timbang sudah hadir tuh Pak Ya, Timbang. selamat Iya, sore. Maaf, baru bisa hadir. Iya, iya. Tidak apa-apa baik. Saya Pak, sorry ya, siap. saya nggak bisa ini optem aja ya. Pakai Oh iya tethering, Pak. takutnya ini nggak kuat gitu. Siap, siap. Sudah hafal wajah gantengnya Pak Timbang. Aman. Bu, mohon bantuan Mbak Salwa ya Iya, di share screen gitu. ya ini saya share screen dulu ya Pak. Ya. Sudah terlihat ya Pak share Ya, ya, screen-nya? oke Oh ya, ya.
Baik, Ya, silakan Pak Timbang. ya, terima kasih Mbak Salwa. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang hadir di virtual ini. Saat ini saya akan memaparkan kajian yang dibuat oleh sebenarnya Pak Rudi dan teman-teman ya, yang saya ada di dalamnya. Yang pada intinya yang dibahas di sini adalah bagaimana perbandingan dari suatu pendekatan pemodelan menggunakan pendekatan indikator yang berulang maupun yang 2 tahap melalui PLSM dengan URDI suatu pemodelan itu ORDE 2 itu sudah dikatakan tinggi di referensi buku-buku maupun di berbagai literatur juga disebut 2 aja sudah tinggi. Karena memaknai dengan yang lebih tinggi lagi biasanya lebih sulit, lebih susah menginterpretnya. Seperti kita membuat satu pemodelan pada suatu model berhierarki atau level. Jadi kalau levelnya semakin banyak, otomatis agak sulit untuk menginterpret maupun membuat suatu formulasi iterasinya. Nah, di sini di dalam pemodelan yang sudah dihasilkan, di sini ada namanya pemodelan untuk PLSM dengan URDI tinggi yang sudah di slide berikutnya Bu, yang sudah diterbitkan di salah satu artikel jurnal ya, yang mana di situ penulis utamanya adalah Pak Rudi dan kita di dalamnya termasuk saya penulis pendamping gitu. Oke, slide berikutnya. Slide berikutnya, Mbak Salwa. Sudah Pak. Enggak, Sepertinya saya enggak nge-lag. iya, Iya. nge-lag ya, iya, oke ya. Iya, Bu. Di dalam pemodelan PLSM yang biasa dikenal dengan path modeling, karena pemodelan SEM itu ada 3 bagian utama yang dibuat di dalam suatu pemodelan. Yang pertama itu di dalamnya adalah ada unsur faktor eksogen maupun faktor endogen dan ada path di dalamnya yang dikenal dengan strukturalnya. Oleh karena itu di sini diberikan istilah parsial PLSM itu dengan path modeling karena SEM strukturalnya itu ada di path-nya. Nah, di dalam pemodelan PLSM atau PLSPM yang di dalam artikel ini dituliskan, di situ sudah disebutkan bahwa PLSPM itu suatu formulasi ataupun pemodelan yang berbasis varians. Yang banyak sebelumnya itu adalah pemodelan yang berbasis covariance. Jadi kalau dia berbasis covariance itu berarti suatu pemodelan yang didasarkan kepada unsur varian kovarian dari seluruh indikatornya atau seluruh manifestnya atau observable variabelnya. Sementara di dalam konteks PLSPM atau yang SEM tadi, di sini berbasis varians. Jadi ada sedikit perbedaan tekniknya, teknik dalam proses penghitungan nilai-nilai daripada loading-loadingnya nanti maupun lanjutannya dalam menghitung koefisien PET-nya. Di dalam pemodelan PLSPM, sebagaimana mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui, dalam SEM itu ada 2 model, baik itu PLS maupun yang SEM-nya sendiri. Itu ada namanya model struktural, ada namanya yang pengukuran. Jadi yang struktural itu di dalamnya pasti memuat laten variabel. Sementara yang pengukurannya pasti yang memuat indikator atau variabel yang bisa kita amati. Sehingga dari keterkaitan kedua itu tadi, fungsi tadi, maka pemodelan PET-nya itu bisa kita lakukan, yaitu dengan menghitung skor dari laten-latennya tadi. Oke, nah di dalam lanjut
sebelumnya di dalam pemodelan sebelumnya Mbak Salwa, di dalam pemodelan di situ variabel kok balik ke sini ya, yang mundur Mbak. Oh, yang ini, Yang sebelumnya ya. Di oh, ini, dalam Pak. variabel laten itu biasanya kita bisa mengukurnya dengan beberapa cara. Ada yang namanya cara reflektif, ada yang namanya cara formatif. Singkatnya, apa itu reflektif formatif? Kalau formatif itu berarti skornya itu diperoleh melalui laten fungsi dari seluruh indikator. Jadi laten sama dengan laten adalah fungsi dari seluruh indikator. Jadi kita bisa mendapatkan fungsi seperti regresi yang mana nanti nilai-nilai di dalamnya itu memuat bobot-bobot daripada setiap indikator. Yang pada dasarnya skornya bisa kita dapatkan melalui jumlahan seluruh bobot dikalikan dengan indikatornya. Jadi kayak vektor transpos kali vektor. Sementara kalau kita ingin memodelkan mengukurnya dengan reflektif, nah ini yang banyak dipakai karena cenderung lebih sederhana ya, yaitu langkah yang kita lakukan adalah setiap indikator itu fungsi dari latennya atau satu laten. Sehingga di dalam pemodel yang dibuat, yaitu untuk formatif dan reflektif, bisa juga kita turunkan menjadi suatu pembentukan skor baru apabila ordernya ditambah. Ya, oke, next Bu. Nah, di sini di dalam pemodelan PLSPM yang mana dalam menghitung seluruh path-nya itu atau jalur-jalurnya itu dilakukan dengan proses iteratif ya. Kalau di PLSPM dia dengan bootstrapping. Di dalamnya itu algoritma yang sudah disiapkan, tetapi proses pengembangannya bisa dilakukan. Karena kalau di PLSPM itu kan umumnya dia mengacu kepada yang skala-skala yang kontinu. Dalam hal ini minimal interval. Tetapi di dalam kelanjutannya sudah banyak penelitian-penelitian maupun yang sekarang Pak Rudi sudah selesaikan itu mencampur kontinu dengan diskrit ya, yang mana di dalamnya itu memuat campuran dari suatu kontinu variabel dengan diskrit yang dibangun dari sebaran tertentu tergantung kepada skala yang dipakai. Nah, di pengembangan yang baru saja dilakukan yaitu menggunakan sebaran binomial. Lanjut, Bu. Nah, PLSPM itu juga metodenya itu dapat dikembangkan menjadi suatu model yang lebih kompleks ya. Dalam hal ini bila kita membuat menjadi orde-orde yang lebih tinggi tadi. Jadi ada suatu variabel laten baru yang bisa kita dapatkan skornya melalui variabel laten yang lain apabila dia berbentuk reflektif atau dari seluruh indikator awal kalau dia ingin kita buat menjadi yang berulang. Nah, bisa kita dapatkan dengan cara demikian yang pada akhirnya memang memberikan suatu suatu tambahan kekuatan agar proses algoritmanya menjadi lebih mudah. Karena beberapa waktu ini memang proses penggabungan untuk yang mix itu relatif agak ini ya, agak tergantung orangnya juga. Mungkin kalau udah familiar mungkin sebentar saja gitu. Kalau seperti kayak Pak Waris, kayak kayak Pak siapa, Pak Ari yang biasa di basis komputasi mungkin hitungan hari mungkin sudah selesai gitu. Tapi dalam beberapa proses yang kami kerjakan memang agak lama karena mencampur kontinu dan diskrit yang tidak mudah seperti yang kami lakukan. Kemudian tipe yang akan bisa kita peroleh kalau kita menambah order tadi itu bisa membentuk suatu formula yang namanya reflektif kalau indikator fungsi dari skor yang laten yang terakhir itu merupakan suatu
fungsi yang berjenjang, di mana fungsi laten yang di atasnya adalah fungsi dari laten yang terakhir. Jadi dia reflektif. Nah, di situ ada diberikan suatu gambaran nanti setelahnya, sehingga dari campuran tadi maka kita bisa membentuk yang namanya reflektif-reflektif, reflektif-formatif, formatif-reflektif, dan formatif-formatif. Lanjut, Bu. Lanjut, Mbak. Sudah, Pak. Bentar, Udah, ini mungkin nggak maju. Oke, ya. ya. Nah, ini adalah satu contoh di mana yang kita hasilkan itu adalah reflektif-reflektif. Tadi saya sudah sebutkan, reflektif itu adalah masing-masing indikator fungsi dari latennya. Nah, jadi kalau kita lihat di slide ini, indikatornya itu adalah yang berbentuk box atau kotak-kotak. Sementara yang untuk latennya yang berbentuk oval. Sehingga kalau kita lihat panahnya ke arah yang kotak, berarti laten-laten itu adalah fungsi, berarti indikator itu fungsi dari laten. Jadi X1, X2, X3 fungsi dari laten eksogen 1, karena ini faktor dari apa namanya, dari variabel eksogen. Kemudian untuk X4, X5, X6 itu fungsi dari laten eksogen 2 dan seterusnya. Lantas kalau kita lihat di situ ada lagi yang namanya laten exo 4. Nah, laten exo 4 itu kalau kita lihat dari arahnya menuju laten exo 1, maka bisa kita peroleh setiap laten exo yang di atasnya itu adalah fungsi dari laten exo di bawah. Lantas bagaimana kita bisa mendapatkan skor ini kalau data yang kita miliki itu hanya di indikator? Dari gambaran ini, pada saat kita mendapatkan keterkaitan dari setiap X sampai X1, X2, X3, maupun X4, X5, X6, dan seterusnya, kepada LXO1, kepada LXO2, dan LXO3, dengan membentuk model yang reflektif tadi, maka loading-loadingnya bisa didapatkan. Nah, saat loading-loadingnya itu bisa didapatkan, maka skor faktor dari EXO1, EXO2, EXO3 bisa kita dapatkan. Setelah kita dapatkan setiap nilai daripada laten-laten tadi yang itu menjadi baru, maka di dalam proses selanjutnya, di situ di tahap berikutnya, laten EXO1, EXO2, dan EXO3 itu dianggap sebagai indikator karena skornya sudah didapat. Nah, dengan demikian maka bisa kita fungsikan kepada laten exo 4. Yang dalam hal ini laten exo 4 juga bisa kita peroleh skor-skornya. Itu kalau kita membentuk yang namanya reflektif-reflektif. Lanjut, Pak. Nah, di situ yang berikutnya ada yang namanya formatif-reflektif. Nah, jadi di indikator itu arahnya kepada latennya. Yang dalam hal ini, laten itu fungsi dari seluruh indikatornya. Oleh karena itu, maka nanti bisa kita dapatkan loading-loadingnya, dan kita bisa dapatkan juga pembobotnya. Skor yang kita dapatkan di laten exo 1, exo 2, dan exo 3, itu nanti kita gunakan untuk mendapatkan skor yang di laten exo 4 dengan teknik reflektif. Nah, jadi kalau ada reflektif-reflektif, formatif-reflektif, dan selanjutnya adalah reflektif formatif, selanjutnya, Mbak. Dan begitu juga kepada yang formatif-formatif, dengan cara yang sama, dengan mengikuti bentuk panah yang diberikan, maka bisa kita dapat menduga skor faktor yang kita buat dalam pemodelan itu. Lantas bagaimana kalau kita gunakan untuk yang berulang? Nah, sebelumnya ke sini, Bu, yang berulang. Kalau yang berulang, berarti model formatif-formatif ini kita tetap buat seperti ini, tetapi indikator X1, X2, X3, X4, X5, X6, sampai X9 itu adalah indikator penyusun untuk mendapatkan laten exo 4. Makanya disebut dia berulang. Berarti seluruh indikator yang ada di laten-laten di atasnya digunakan sebagai indikator laten yang ada di exo 4. Dengan demikian modelnya menjadi formatif-formatif tapi dengan teknik yang berulang. Nah, seperti dengan model yang berulang. Oke, lanjut, Bu.
Itu analog saja biar tidak terlalu lama. Kemudian di dalam tulisan yang sudah diterbitkan, di situ pengembangannya dilakukan untuk PLS yang berbasis ordinal. Jadi kalau ordinal kan dia skalanya adalah skala yang non metrik ya, non metrik. Kemudian akan matrik polikorik sebagai input datanya di dalam proses yang dilakukan oleh sumber artikel 14. Lantas, di dalam pemodelan yang dikembangkan di sini, semua proses algoritma yang dilakukan itu tetap sama, hanya kita ganti yang polikorik tadi menjadi tetrakorik. Jadi yang berbasis matrik polikorik yang tadinya awalnya digunakan oleh 14 tadi, kemudian kita ganti menggunakan yang namanya tetrakorik. Jadi yang membedakannya input datanya di dalam proses pengembangan di PLSM ini atau PLSMPM yang pada akhirnya diuji coba kepada data Susenas yang ada di Provinsi Jawa Timur untuk tahun 2021. Namun sebelum melakukan proses penerapan dilakukan simulasi yang mana dengan simulasi mengikuti nilai-nilai yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Lanjut, Pak. Lanjut, ini agak-agak lag ya. Ya. Kemudian di situ dibuat juga dalam pemodelannya, dalam PLSPM dengan URLI yang lebih tinggi, maka kita selain seperti yang saya jelaskan tadi, kita sudah dapatkan skor di tahap di one stage-nya, maka kita juga bisa mendapatkan skor di two stage-nya atau di tahap keduanya, baik dia dengan menggunakan loading menggunakan laten-laten yang sebelumnya di one state-nya maupun menggunakan indikator seluruh yang ada di awal tadi. Nah, itu yang dilakukan. Nah, namun di dalam pengembangan di artikel ini yang dilakukan itu ada satu teknik yang menjadi kebaruan di di penelitian yang dilakukan di sini, yaitu dengan menggunakan konsep teori respon butir. Yang mana konsep teori respon butir ini teori yang menggunakan proses dengan logistik ataupun bisa juga dengan multinomial. Yang baru dikembangkan di sini menggunakan logistik, yang mana logistiknya itu bisa satu parameter yang banyak dipakai orang, tetapi di dalam pemodelan di sini menggunakan yang dua parameter. Jadi logistik yang dua parameter. Bisa juga dengan tiga parameter, tetapi dalam proses penentuan pseudo daripada parameternya memang relatif sedikit agak susah ya. Di dalam pengembangan yang dilakukan di sini, melakukan pendugaan daripada skor faktornya, yang pada umumnya biasanya skor faktor itu bisa didapatkan seperti yang dilakukan di analisis faktor. Seperti bisa juga diperoleh menggunakan teknik pembobotan tadi, yaitu skor faktor didapatkan melalui bobot dikalikan dengan seluruh indikatornya. Nah, tetapi di dalam proses yang dilakukan di sini, kenapa kita pilih IRT? Karena data penggabungan tadi yang awalnya kontinu kita mix dengan discrete, sehingga menjadi suatu pendekatan yang dari hasilnya itu dia memberikan nilai dugaan yang lebih dekat atau lebih baik lah. Dalam hal ini memiliki nilai-nilai error yang lebih kecil ya. Itu sudah ditunjukkan tadi juga saat paparan yang di ini ya, yang sesungguhnya gitu. Ini yang di dalam proses artikel tidak ditunjukkan. Oke, lanjut. Lanjut, Mbak Salwa. Sepertinya lagi lag ya, Pak. Iya, lag ya. Iya, bentar, Pak. Di sini sinyal agak susah memang. Oh, Makanya pantesan, Pak. di PB itu susah sekali sinyal, apalagi di Baranang Siang. Ya Ya, ampun. kita lanjut. Ini belum ya? Belum. Belum lanjut. Ya,
model-model yang bisa diberikan contoh dari model struktural maupun pengukuran, yang mana yang struktural itu adalah fungsi dari laten dan juga baik itu di endogen maupun di eksogen, ditambahkan dengan zeta atau di sini disebut dengan error lah gitu ya, atau galat model gitu. Nah, di dalam pemodelan di struktural, di dalam model PLSPM itu modelnya biasa. Yang dibentuk itu bisa berbentuk simultan yang satu arah, rekursif, bisa juga yang resiprokal atau dua arah. Makanya di situ dituliskan di persamaan satu, endogennya itu fungsi dari endogen tapi endogen selain dirinya. Jadi sama seperti kita membentuk persamaan simultan. Tetapi nilai-nilainya kita nggak punya, unobserved. Nah, untuk bisa mendapatkannya, kita buat suatu pemodelan 23, yang mana pemodelan 23 ini adalah contoh formula dari pemodelan dengan cara reflektif, yaitu indikator itu fungsi dari seluruh latennya. Yang pasti di dalamnya pasti ada memuat galat ya. Itu disimbolkan dengan epsilon dari indikator X-nya maupun yang Y-nya. Lanjut, Mbak. Lanjut. Maaf Pak, lagi lag kayaknya. Iya, ini enggak. Terus ini enggak usah lah. Ini hanya rumus-rumus, enggak usah. Lanjut aja sampai ke ini saja. Sampai ini Pak, estimation of the parameters. Nah, sampai di sini. Oh ya. Nah, di dalam pendugaan parameter tadi sudah disebutkan teknik yang kita di situ menggunakan algoritma ya. Namun banyak algoritma yang bisa gunakan. Kalau di dalam penelitian yang dicoba di sini itu ada yang namanya algoritma dari Wool ya. Nah, itu dengan proses dengan 3 cara, yaitu yang pertama skor daripada latennya itu diduga secara berulang ya pada masing-masing unit observasi dalam sampelnya. Artinya kita menduga nilai skor dari laten itu tadi. Kalau dia misalkan fungsinya reflektif, berarti kita cari loading-loadingnya kan gitu. Nah, kalau di tahap kedua yang di sini ada outer coefficient maupun outer weight, itu dalam model pengukuran itu dihitung menggunakan faktor skor dari tahap pertama. Jadi dia berjenjang kalau dia yang two stage ya. Tadi seperti gambar yang ada di disajikan yang tadi di sebelumnya. Lantas kalau misalkan kita mau memodelkan yang di tengah-tengahnya tadi yang saya bilang dengan PM, PET modeling atau SEM-nya itu kita lakukan setelah dilakukan proses pemodelan yang tadi disebutkan, apa itu reflektif, apa itu formatif, sehingga skornya bisa didapatkan. Kalau skor didapatkan pasti pemodelan seperti RLB bisa dilakukan gitu. Kan yang PET itu seperti RLB saja, hanya nilai-nilai yang ada termuat di situ dia unobserved gitu. Oke, lanjut, Mbak. Ya, ini lanjut aja lah. Ini kayaknya enggak, lanjut saja. Nah, di sini di dalam enggak ini yang tadi sebelumnya ya untuk konstruk dengan orde yang ini setelah ini, Mbak. Setelah ini. Nah, ini ya. Untuk konstruk sebelumnya ini yang fit mode. Ah, Maaf ini Pak, ya. ini lag jadi bingung ya. Sebelum ini Iya, yang iya, mana yang ini higher order itu, higher order konstruk. Oh iya. Pendekatan konstruk orde yang lebih tinggi itu dilakukan dengan 2 tahap. Itu dilakukan seperti yang disajikan di slide ya, itu bisa dengan tipe embedded, two stage maupun yang disjoint. Nah, dari hasil kalau yang disebut dia disjoint dia terpisah gitu ya. Nah, kalau yang kita ambil yang proses di sini itu adalah yang menggunakan yang pertama. Dari hasil riset yang ditemukan oleh 23, karena hasilnya tidak berbeda, pasti kita ambil dengan cara yang termudah, yaitu kita gunakan di sini menggunakan yang 18 ya. Nah, dalam hal ini model yang ditawarkan itu yang reflektif-reflektif. Karena memang cenderung lebih mudah ya.
Tapi biasanya orang membentuk reflektif formatif ada kaitannya juga dengan jumlah amatan yang dimiliki. Karena dalam pendugaan PLSM itu sangat tergantung dengan jumlah amatannya. Kalau jalur-jalurnya banyak, arah-arah fungsinya banyak, pasti kita membutuhkan jumlah amatan yang banyak. Nah, namun itu teknik yang dipakai orang hanya untuk mengambil langkah bagaimana bisa menduga. Tetapi cara yang kita gunakan di sini adalah cara yang kita gunakan dengan teknik yang lebih mudah, yaitu dengan reflektif-reflektif. Kebetulan dengan simulasi dan datanya juga cukup, jadi tidak ada masalah. Lanjut. Di dalam proses fitting model atau pengepasannya, ada 3 alat statistik di sini yang ditawarkan. Namun yang pada dasarnya, yang paling menonjol akan ditunjukkan di sini, yaitu melalui nilai standardized root mean square error-nya, mean square residualnya atau SRMR-nya. Sementara ukuran-ukuran seperti ukuran jarak maupun geodesik, itu nanti kita lihat dengan ukuran yang terkecil saja. Oke, lanjut. Ini rumus-rumusnya saja, terus saja, nggak usah. Terus, lanjut saja. Ya, lanjut. Ya, dari hasil yang dari demonstrasi yang dilakukan di sini untuk yang input tadi data biner dengan simulasi, berarti kita perlu membentuk yang pertama adalah model struktur dan populasi parameter secara reflektif. Karena memang ditawarkan tadi adalah reflektif untuk order yang atau orde yang pertama. Begitu juga untuk yang kedua, seperti yang digambar di slide sebelumnya ada namanya RR. Nah, itu dulu kita tentukan. Kemudian kita bangkitkan atau generate. Di sini penggunaan datanya tidak terlalu banyak awalnya, dimulai dari 50, 100, 300 hingga 1000 dengan pendekatan dengan sebaran binomial dengan mengambil P setengah. Dari N yang berbagai tadi dengan 500 replikasi, maka kita bisa menentukan nilai-nilai parameternya, karena untuk melakukan simulasi parameternya kan ditentukan dulu. Nah, kita ambil nilai parameter yang dianggap layak, yang biasanya loading itu minimal 0,7 ya, atau lebih minimal 0,7. Tapi banyak juga yang menginikan itu di antara 0,4 sampai 0,7 yang masih dianggap moderate lah atau masih bisa dipakai gitu. Tetapi rigid angkanya ada juga menerapkan dengan 0,708 gitu ya. Tapi kebanyakan orang ngambil yang simple, nilainya adalah 0,7. Dengan mengambil nilai koefisien 0,8 dan 0,9 yang melihat keterkaitan dari suatu variabel laten dari eksogennya ke endogennya, baik juga antar endogen. Jadi dengan mengambil nilai korelasi yang cukup besar, dalam hal ini misalkan 0,8, bisa memberikan hasil simulasi yang baik. Oke, lanjut. Lanjut, Bu. Ya, ini adalah model populasi dan yang tadi loncat-loncat di saya. Ya, yang sebelum ini. Oh ini, Pak. Oh Nah, ya. sebelum ini. Ya, jadi ini dulu dibangun ya, yang mana di dalamnya itu ada 6 laten, yang dalam hal ini yang 2 tahap itu ada di propertinya. Yang mana di tahap 1 Education, Health and Living Standard itu adalah laten. Setiap indikator fungsi dari masing-masing laten, berarti reflektif. Nah, saat skor daripada Education, Health and Living Standard-nya diperoleh, maka dia dianggap sebagai observe atau sebagai indikator baru karena nilainya sudah diperoleh dan bisa kita dapatkan laten dari properti. Nah, itu tahapan reflektif two stage. Kalau kita tambah lagi indikator itu semua yang ada di Education, Health and Living Standard itu kita buat menjadi indikator penyusun atau pembentuk dari properti sehingga ada panah dari properti ke seluruh indikator di atas, maka kita dapatkan dengan teknik yang berulang. Nah, itu yang two-stage yang ditawarkan di dalam pengembangan pemodelan. Yang mana laten-laten lainnya itu
sebagai laten yang mempengaruhi laten yang lain yang bisa berfungsi sebagai eksogen dan juga berfungsi sebagai endogen explanatory. Jadi dia sebagai penjelas endogennya. Yang dalam hal ini juga laten yaitu properti. Dari gambaran ini yang dibuat, maka dengan bangkitan tadi bisa kita simulasikan sehingga nilai sehingga pendugaannya bisa dilakukan ya. Lanjut. Nah, dari yang ada titik-titik tadi, yang ada gambar-gambar titik-titik tadi. Kayaknya udah 4:30 ya. Iya, Pak. Nah, itulah mencirikan dia TSA, two state study. Yang pendekatannya, jadi two state yang pendekatan tadi yang ditawarkan dengan 2 tahap. Nah, kalau yang itu dia two state dengan 2 tahap, kemudian kalau kita tambahkan seluruh indikator itu di properti, maka dia menjadi untuk yang apa namanya yang berulang tadi. Ada sebenarnya satu tambahan lagi yang namanya hybrid ya. Hybrid itu. Jadi dia bisa kita gabung yang tekniknya two state, yang modelnya two state dengan yang berulang. Oke, lanjut. Nah, ini adalah matrik korelasi yang terbentuk. Lanjut, nggak usah. Dari seluruh indikator. Lanjut. Kemudian untuk melihat performa dari sebelumnya, Mbak. Sebelumnya. Nah, untuk melihat performanya, maka kita bisa melihat hasil dari simulasi melalui nilai relatif biasnya. Ya. Kemudian ini saya sudah sebutkan tadi faktor skor di setiap ini tadi ya, dari ukuran itu dihitung menggunakan teknik IRT yang ditawarkan ya untuk yang di artikel ini. Terus lanjut. Nah, sebelumnya Bu. Nah, Iya, ini Pak. adalah dimensi, indikator maupun variable observed yang digunakan di dalam pemodelan. Lanjut. Ini adalah sama seperti tadi, namun langsung diterapkan kepada data Susenas ya. Dalam hal ini Susenas 2021 yang mana di dalamnya ada sebanyak 5.988 rumah tangga. Hasilnya kita lihat. Sudah hasilnya itu. Nah, di situ terlihat ada 2 pendekatan yang diberikan yaitu dengan berulang yang di kiri dan yang two stage yang di kanan. Kalau kita lihat sebenarnya dua-duanya tidak begitu baik. Namun kalau kita lihat dari hasil fluktuatif yang ada di sebelah kanan dan cenderung apa namanya relatif tetap untuk yang di kiri yang berwarna merah, maka itu mencirikan bahwa hasil yang diperoleh melalui teknik indikator berulang itu dia lebih konsisten karena dia tidak terlalu banyak perubahan, cenderung datar gitu yang merah. Sementara yang di sebelah kanan yang merahnya dia fluktuatif. Untuk yang laten yang pertama ya, untuk nilai saya nggak kebaca lagi nih ya. Ya, itu education ya, benar ya Mbak ya. Iya, Ya, Pak. Education. yang berikutnya juga sama. Kalau kita lihat yang berikutnya the next itu juga sama, memberikan hasil relatif bias untuk yang berulang cenderung dia relatif stabil gitu ya. Tidak seperti yang di TSA, yang di two stage atau yang di 2 tahap. Berikutnya terus, ini juga sama, sehingga melalui relatif bias ini bisa kita lihat indikator-indikator pembentuk daripada properti tadi itu cenderung relatif tidak banyak perubahan atau konsisten untuk yang pendekatan menggunakan yang berulang. Ya, lanjut. Ini juga sama ya. Dia untuk yang employee atau yang untuk variabel laten employee sama, dia cenderung relatif tetap. Lanjut. Lanjut, Bu. Ini poverty social protection ya, Pak? Ya, Atau ini masih juga lanjut? Oh ya. sama. Cenderung dia ini dari hasil simulasi terlihat bahwa relatif biasnya itu cenderung lebih stabil atau konsisten di yang indikator berulang.
ya, yang di indikator berulang. Ya, lanjut. Lanjut. Ya, kemudian dengan penerapan data susunan tadi, maka alat-alat statistik yang digunakan untuk memeriksa model sebelumnya, seperti biasa itu kita menggunakan pemeriksaan di pengukurannya, di model strukturalnya maupun fit-nya. Fit-nya itu berarti secara keseluruhan, global gitu ya, tidak di masing-masing, tetapi secara menyeluruh. Lanjut. Lanjut. Ini loading values-nya, Pak, atau masih lanjut? Lanjut di tabel 2. Oh iya nih, Pak, tabel 2. Ya, tabel 2. Kalau kita lihat ya di tabel 2, itu ada nilai-nilai daripada reliabilitas indikatornya. Itu bisa kita cek dari outer loading-nya. Yang tadi sudah disebutkan nilai-nilainya itu di atas 0,7. Tapi yang secara tertulis sih ada yang menuliskan 0,708. Tapi simpelnya orang biasanya menggunakan 0,7. Nah, di situ terlihat bahwa nilai-nilai yang 0,4 dan 0,7 yang juga dari referensi lain itu juga masih dikatakan bisa ya, atau yang disebut dengan moderat. Karena banyak juga yang mendapatkan nilai daripada loading-loading itu kurang dari 0,7. Nilai-nilai 0,4 sampai 0,7, maka dari ini internet tidak stabil gitu ya. Terlihat bahwa seluruh laten variabel itu cenderung dia untuk yang repeated maupun yang two stage yang menggunakan data biner itu cenderung dia sudah lebih baik lah ya, sudah di antara 0,4 sampai 0,7, bahkan ada yang lebih. Namun kalau kita lihat yang di two stage-nya, two stage itu cuma satu, yang di property tadi. Di situ terlihat dari indikator-indikatornya itu untuk yang nilai-nilainya itu juga masih berada di interval yang tadi saya sebutkan. Jadi pada dasarnya untuk yang indikator-indikator yang digunakan ya itu sebenarnya sudah cukup baik untuk menggambarkan seluruh laten yang ada di dalam model dengan menggunakan model yang di atas. Ya, lanjut ke tabel 3. Nah, di tabel 3, di situ kita akan memeriksa dalam hal ini nilai daripada reliability konsistensi internalnya. Yang mana dalam berbagai literatur itu banyak yang menyarankan minimal 0,6. Dan juga validity konvergennya yang di mana di situ diberikan dengan AV ya, yaitu yang beberapa literatur itu memberikan nilai minimal 0,5. Nah, dari hasil yang diberikan, itu pengukuran menggunakan PLS biner sudah memberikan nilai yang threshold yang diberikan. Jadi boleh dikatakan sudah cukup baik ya. Namun kalau kita lihat di two stage, di dalam two stage maupun yang berulang, nah, di situ disebutkan untuk yang aster atau bintang yang 1 itu adalah yang repeated, sementara yang 2 itu adalah yang two stage. Kalau kita lihat nilai AV yang memenuhi yang lebih baik itu adalah yang berulang. Jadi boleh kita katakan pemeriksaan reliability-nya ini lebih baik menggunakan model yang berulang. Lanjut. Di tabel 4, kita di sini memeriksa keterkaitan di antara laten. Yang biasa kita gunakan yaitu ukuran HTMT-nya dengan validitas diskriminan. Nah, yang disarankan di sini, kalau kita gunakan nilai yang terlalu tinggi itu tidak baik. Dari beberapa, apalagi dia close kepada 1 ya. Nah, dalam berbagai literatur, banyak memberikan satu nilai itu kurang dari 0,85. Sehingga dalam acuan riset ini kita pakai yang kurang dari 0,85. Nah, kalau kita lihat baik di binary untuk yang one state, baik yang two state maupun yang berulang, itu tidak ada yang melebihi 0,85. Berarti dengan demikian sudah cukup baik.
Hal yang sama juga terhadap yang memberikan di two-state-nya, yang dalam hal ini properti. Baik itu dari employment ke properti maupun properti ke social protection, itu juga dia tidak ada yang melebihi 0. Yang berikutnya kita memeriksa yang namanya PET coefficient-nya. Ya, kalau kita lihat di sini PET coefficient-nya itu bisa kita ketahui ukurannya melalui pemeriksaan signifikansi maupun pemeriksaan relevannya. Yang dalam hal ini apakah signifikan dan relevan. Nah, kalau kita lihat dari ukuran percentage yang ada di situ dengan alfa 5%, kalau 2,5 berarti dari 0,025 sampai dengan 0,975 itu tidak ada memuat nilai 0. Biasanya kan pendekatan dengan pendugaan selang, kalau hipotesisnya itu parameternya sama dengan 0, dia tidak berpengaruh, tapi di situ tidak ada. Semua tidak termuat. Baik juga dilihat dari relevannya, koefisien PET-nya. Yang mana di PET di situ nilainya kalau kita berdasarkan referensi, dia di antara min dan plus 1. Berarti kalau close kepada min dan plus 1, berarti dia kuat. Yang kuat searah atau positif atau yang negatif. Namun di sini kalau kita lihat dari hasil yang diberikan, di situ memiliki nilai yang lebih dari lebih dari 0 ya, dalam hal ini yang positif. Nah, kalau kita lihat di situ nilainya positif, yang dalam persentasenya tidak memuat 0. Oleh karena itu, dari employment ke property dan property ke social protection, itu PET-nya sudah bisa kita katakan cukup baik ya, signifikan dan relevan. Oke, lanjut Pak, yang tabel ke-6. Kemudian tabel ke-6, di situ kita memeriksa yang namanya model struktural melalui kekuatan hubungan yang dalam hal ini yang dapat dijelaskan oleh seluruh eksogennya melalui R-square yang juga bisa ditambahkan dengan adjusted maupun predicted-nya. Nah, di dalam beberapa literatur itu kalau yang nilainya itu diberikan itu kalau dia nilainya 0,75 sudah bisa dikatakan di situ kuat ya atau strong gitu. Tetapi 0,5 dan 0,25 juga masih bisa, karena mereka bisa mengatakan itu sebagai gambaran yang moderat dan juga gambaran yang lemah. Apalagi kalau kurang dari 0,25. Namun di dalam literatur-literatur lain, literatur 69 itu memberikan suatu pernyataan bahwa kalau konteksnya itu menggunakan data-data sosial, sebenarnya 0,10 juga sudah masuk dalam nilai yang memuaskan, satisfactory. Jadi tidak harus memberikan suatu nilai yang sangat tinggi yang memang kita orang statistika pasti mengatakan kecil banget kan gitu. Tapi ada literatur yang mengatakan konteks demikian 0,10 masih membolehkan. Oleh karena itu dari nilai yang ada di dalam slide yang mana nilai-nilai untuk yang binary itu untuk yang repeated itu sudah melebihi 0,1. Sementara yang binary untuk yang two state kurang. Dari sini kita dapatkan bahwa repeated lebih baik daripada two state. Lanjut. Lantas, lanjut. Sudah Bu ya. Kita lihat juga bagaimana tentang kebaikan modelnya. Nah, kebaikan model di sini kita periksa melalui normality maupun menggunakan menggunakan Anderson. Di sini pendekatannya adalah Anderson ya, karena memang banyak sekali yang bisa kita pakai untuk mengukur kenormalan dari suatu data. Nah, di sini kita menerapkan dengan Anderson-Darling. Karena di dalam berbagai literatur memang disebutkan bahwa PLSM itu adalah suatu metode solusi penyelesaian model yang berbasis non-parametrik. Yang mana memang hasil yang didapatkan di sini cenderung memberikan suatu hasil yang tidak normal.
Berarti dalam hal ini untuk kedua model, baik itu yang repeated maupun yang berulang, sama-sama tidak normal, berarti masih bisa kita terapkan di PLSM-nya atau PLSPM. Jadi tidak ada masalah. Lanjut. Kemudian yang terakhir yaitu tentang kebaikan model. Nah, tadi saya sebutkan ada 3, yaitu SMRR, ada jarak apa tadi Euclid ya, dan ada juga jarak geodesi. Nah, dari 3 ukuran tadi, saya tadi memberikan statement bahwa yang kita tonjolkan di sini ada SRMR-nya. Sementara ukuran lainnya itu adalah kita lihat yang paling kecilnya. Dari hasil nilai yang diberikan di di slide, di situ two stage yang binary memiliki nilai SMRR yang lebih kecil jika kita bandingkan dengan yang repeated. Ya. Baik halnya juga untuk yang jaraknya. Ya, dari pemodelan secara menyeluruh, di sini diberikan memang yang two state itu memberikan nilai kebaikan yang model yang lebih fit. Ya, kalau kita lihat dari hasil simulasi dan penerapan dari hasil penerapan data ini. Namun dari seluruh yang diberikan, ya dari seluruh yang diberikan, di situ bisa kalau kita lihat di situ ya. Acuan daripada nilai SMR yang bisa kita berikan, di sini acuan yang kita lakukan adalah kurang dari 0,10. Ya memang semua dua-duanya sih ini ya, dua-duanya lebih. Tetapi yang kita lihat lebih kecil itu ada di two state. Nah, dalam hal ini pemeriksaan secara keseluruhan itu, two state itu lebih baik daripada repeated saat menerapkan menggunakan data Susenas 2021. Dari semua pemeriksaan tadi, apa kita simpulkan? Yang bisa kita simpulkan adalah pemeriksaan kebaikan yang diperoleh daripada repeated itu lebih banyak daripada yang two state. Oleh karena itu kesimpulannya di situ repeated indicator approach atau pendekatan indikator berulang itu masih bisa dikatakan lebih baik daripada apabila pemodelannya dilakukan menggunakan two state. Mungkin itu demikian Bu Salwa. Baik, terima kasih banyak Pak Timbang atas presentasinya yang sangat komprehensif sekali ya Pak. Ini dibahas seluruhnya secara rinci oleh Pak Timbang. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Pak Timbang. Baik Bapak Ibu sekalian, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 16.42, mari kita akhiri dulu. Sebenarnya banyak sekali pertanyaan yang masuk ya Bapak Ibu, baik untuk Pak Waris, Bu Erna maupun Pak Timbang sudah ada di kolom chat mungkin ya Pak. Sebenarnya mungkin karena waktunya terbatas, untuk diskusi bisa dilanjutkan secara individu ya Bapak Ibu, tanpa melalui forum MRD. Terima kasih banyak atas kehadirannya Bapak Ibu. Izin menutup acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di MRD bulan Mei. Terima kasih Terima kasih Pak Mbak Waris, Bu Salwa. Erna, Pak Ya, terima Timbang. Terima kasih. kasih Terima kasih semuanya, Mas. ilmunya.